Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan rencana hasil kerja untuk orientasi P3K pada tahun 2025. Profil penyusun, nama, RT, NIP 192072520242114. Jabatan, Wali Kelas, Unit Kerja, SD Negeri 4 Megugede, Instansi Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Latar belakang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Pasal 1 disebutkan bahwa aparatur sipil negara atau yang selanjutnya diangkat ASN adalah profesi sebagai pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja atau P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika, profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi dan nepotisme. Adapun maksud dan tujuannya, kegiatan orientasi P3K memiliki maksud sebagai berikut. 1. Peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal dan nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. 2. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Tujuan dari orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon di SD Negeri 4 Megugede, Kecamatan Weru adalah sebagai berikut. 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. 3. Pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. Dan yang keempat yaitu diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Waktu dan tempat. Agenda 1 yaitu pada tanggal 10 Maret 2025 tentang pembukaan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja secara sinkronus pada pukul 07.30 sampai dengan 09.30 dilanjut dengan asinkronus di Google Classroom. Yang kedua, tanggal 11 Maret 2025 tentang pembekalan penyusunan laporan dan seminar hasil orientasi secara sinkronus pada pukul 11.00 sampai dengan 12.00 dilanjut dengan asinkronus di Google Classroom. Yang ketiga, tanggal 13 Maret 2025 tentang Kopling 1 secara sinkronus pada pukul 13.00 sampai dengan 15.00 dilanjut dengan asinkronus di Google Classroom. Dan yang keempat yaitu tanggal 14 Maret 2025 tentang pengenalan OPD P3K pada pukul 07.30 sampai dengan 17.45 dengan asinkronus di Google Classroom.
Adapun agenda yang kedua yaitu yang pertama, tanggal 17 Maret 2025 tentang Kulking 2 secara sinkronus pada pukul 13.00 sampai dengan 15.15 dilanjut dengan asinkronus di Google Classroom. Yang kedua, tanggal 25 Maret 2025 tentang penyusunan dan presentasi hasil secara sinkronus pada pukul 10.15 sampai dengan 12.30. Yang ketiga, tanggal 8 April 2025 tentang finalisasi penyusunan dan presentasi hasil secara sinkronus pada pukul 13.00 sampai dengan 15.15. Yang keempat, tanggal 10 April 2025 tentang sharing pembelajaran berakhlak pada pukul 13.00 sampai dengan 15.15 secara sinkronus. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, tanggal 14 April 2025 evaluasi dan penutupan secara sinkronus pada pukul 10.00 sampai dengan 15.00. Visi Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Adapun misi Kabupaten Cirebon yaitu 1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. 2. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. 3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. 4. Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. 5. Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. SOTK Kabupaten Cirebon. Adapun struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon terdapat Bupati dan Wakil Bupati, staf ahli Bupati, Sekda, asisten administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, asisten administrasi perekonomian dan pembangunan. Visi SD Negeri 4 Megugede yaitu mempersiapkan anak didik yang terampil, berdisiplin tinggi, berilmu pengetahuan luas, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, dan siap untuk berkompetensi dalam memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta menjadi suri tauladan di masyarakatnya. Adapun misi dari SD Negeri 4 Megugede yaitu yang pertama, membiasakan anak didik untuk selalu melaksanakan tata tertib sekolah. Yang kedua, sebelum PBM, anak membaca doa dan membaca surat-surat pendek. Yang ketiga, mengoptimalisasikan PBM pada hari-hari efektif, memberikan tugas PR, serta melaksanakan les tambahan belajar di setiap kelas pada hari-hari tertentu. Yang keempat, melaksanakan praktik ibadah pesantren kilat, serta memperingati hari-hari besar Islam. Yang kelima, anak dilatih untuk dapat mempraktikkan pengetahuan dasar dari berbagai disiplin ilmu. Dan yang keenam yaitu membiasakan dan mengingatkan anak didik untuk selalu menyayangi teman, menghormati orang tua atau orang yang dituakan, dan guru-guru, serta selalu cium tangan pada kedua orang tua dan guru. Di sini ada susunan organisasi di SDN 4 Megugede, yaitu
Ada kepala sekolah, komite, guru agama, PJOK, dan operator. Tupoksi P3K yaitu yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Rencana hasil kerja sebagai ASN P3K yang baik dan bertanggung jawab, sudah menjadi kewajiban baginya untuk mematuhi tugas pokok dan fungsi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, perlu disusun rencana kerja yang terstruktur agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Rencana hasil kerja 1. Nama kegiatan, menyusun rencana pembelajaran, tujuan kinerja guru dan peserta didik, indikator pencapaian, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. 2. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan, tujuan kinerja peserta didik, indikator pencapaian, menciptakan situasi belajar yang optimal dengan memfasilitasi, membimbing, dan melatih peserta didik. 3. Pembiasaan membaca surat-surat pendek dan Asmaul Husna, tujuan kinerja peserta didik, indikator pencapaian, membentuk karakter religius siswa dan memperkuat pemahaman teknis ibadah. 4. Pembiasaan menyanyikan lagu wajib nasional, tujuan kinerja peserta didik, indikator pencapaian, menumbuhkan rasa patriotisme, nasionalisme, dan cinta tanah air. 5. Inovasi pembelajaran, tujuan kinerja peserta didik, indikator pencapaian, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. 6. Evaluasi proses dan hasil belajar, tujuan kinerja peserta didik, indikator pencapaian, mendapatkan umpan balik kegiatan pembelajaran. 7. Proyek profil pelajar Pancasila, tujuan kinerja peserta didik, indikator pencapaian, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang penerapan pembelajaran di kehidupan sehari-hari. 8. Mengikuti kegiatan KKG, tujuan kinerja guru, indikator pencapaian, meningkatkan kapasitas dan profesionalitas guru. 9. Melaksanakan tugas tambahan, tujuan kinerja sekolah, indikator pencapaian, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan sekolah. 10. Melaksanakan tugas lainnya, tujuan kinerja sekolah, indikator pencapaian, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan sekolah. Di sini, saya membuat rencana bahan bacaan dalam pembiasaan sebelum belajar di kelas 3, dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, yaitu dengan pembacaan surat-surat pendek, Asmaul Husna, perkalian, dan menyanyikan lagu wajib nasional. Kesimpulan 1. Memberikan kesempatan kepada ASN P3K untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan rekrutmen. 2. Masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi dan misi. 3. Sebagai ASN P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja pemerintah Provinsi Jawa Barat. Adapun saran yang dapat saya sampaikan yaitu 1. Setelah kita mengikuti orientasi, diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN P3K. 2. Dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam pemerintahan Jawa Barat. 3. Mampu mengaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari
dan di tempat tugas. Sekian dan terima kasih presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erti dari SDN 4 Megu Gede, Kecamatan Meru. Saya akan melakukan aksi nyata untuk orientasi P3K tahun 2025. Aksi nyata yang saya akan lakukan yaitu pembiasaan sebelum belajar. Pembiasaan sebelum belajar yaitu dengan membaca surat-surat pendek, Asmaul Husna, perkalian, dan menyanyikan lagu wajib nasional dengan tujuan agar meningkatkan keagamaan kita kepada Allah pada siswa dan meningkatkan rasa cinta tanah air, rasa patriotisme dan nasionalisme kepada siswa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.